Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Ivan Habibi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bangkalan, akan mendemonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi terdapat 3 bagian, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Pada poin pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, kita bisa memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan setiap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini memungkinkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Pada kesempatan ini terdapat 2 kasus sebagai contoh. Pada kasus pertama, Naila, Rahmania, dan Ulyatul Ula sedang berada di kantin sekolah. Mereka berdua bermain lempar-lemparan makanan. Tanpa disadari oleh mereka berdua, datang Pak Guru Ahmad Syahri lewat di depannya. Ternyata makanan yang dilempar terkena muka dari Pak Syahri. Ini adalah contoh videonya. Kalian tahu apa yang kalian lakukan, kenapa saya panggil ke sini? Iya. Tadi saya dengar dari guru kita, Bu Sulfa, bahwa kalian ada masalah. Apa yang bisa saya bantu?
Ada masalah apa yang bisa diceritakan? Tadi saat saya begini, tapi saya bertanya-tanya Ya. dan bertanya ke Pak Syahri. Di bagian apa dari tubuh Pak Syahri yang terkena lemparan kamu? Karena di bagian wajah. Apa ada informasi tambahan yang ingin disampaikan? Ya Pak, kami melakukannya karena tidak sengaja. Apakah kalian tahu bahwa saat ini kalian lagi ada masalah dengan apa yang kamu lakukan? Ya. Baik, kalau begitu, Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita cari solusi bersama. Yang pasti kalian sudah melakukannya itu karena kalian main-main. Tapi Pak, Ya, tapi kenapa? tapi saya tidak sengaja. Ya, kalian tidak sengaja untuk melakukannya. Tapi apa yang kalian lakukan itu merugikan orang lain. Apakah kalian senang dengan melakukan hal itu? Tidak. Nah, harusnya kita selaku siswa dan selaku manusia itu bisa menghargai orang lain. Nah, apakah kalian tahu kesepakatan di kelas tentang keyakinan kelas? Ya. Ingat bahwa menghargai orang lain itu sama juga menghargai dirimu sendiri. Kalian berdua ingat kan kalau bahwa keyakinan di kelas itu keyakinan kita bahwa perbuatan melempar itu juga bisa merugikan orang lain, juga bisa merugikan diri sendiri, tidak bisa merugikan kehidupan orang lain. Jadi orang lain tidak merasa terganggu. Apakah kalian senang dengan melakukan itu? Tidak. Kalau begitu nanti kita cari Pak Syahri, kita memohon maaf karena kalian juga sudah melakukan kesalahan dan sudah menyadari kesalahannya. Apakah kalian akan mengulangi perbuatan itu kembali? Terima kasih. Kalau itu nanti kita cari Pak Syahri, kita mohon maaf karena ketidaksengajaan kamu bermain-main, saling lempar di kantin mengena wajah dari Pak Syahri. Nanti kita mohon maaf bersama Pak Syahri, kita mengajak ke beliau supaya beliau tidak tersinggung, tidak merasa dirinya dihormati karena kalian sudah salah. Kita mengaku salah, mengaku tidak sengaja. Ya, terima kasih. Pada kasus kedua, yaitu Abdul Aziz, siswa kelas 8A di SMP Negeri 3 Tanah Merah. Dia seringkali datang terlambat ke sekolah, dikarenakan sering begadang dan bermain HP di rumahnya. Bapak dengar ada laporan dari guru piket bahwa kamu sering datang terlambat. Apakah benar seperti itu? Ya Pak. Kamu tahu bahwa kesepakatan dan keyakinan di kelas di sekolah ini bahwa sekolah harus masuk pukul berapa? Jam 7. Sedangkan kamu datang pukul 7:20. berarti kamu sudah meninggalkan 20 menit jam pembelajaran. Mengapa kamu bisa datang terlambat? Saya sering bergadang dengan ini sama.
rumah itu tidak ada orang lain yang bisa membantu kamu. Ada Pak. Siapakah? Orang tua. Apakah kamu sudah pernah bilang kepada orang tua untuk bisa membangunkan kamu lebih pagi supaya tidak terlambat masuk sekolah? Sudah Pak. Bagaimana kata orang tua? Dibangunkan pagi. Tapi tidak dibangunkan. Apakah ada cara lain kamu supaya bisa bangun lebih pagi? Ada Pak. Apa itu? Menghidupkan alarm. Sekarang kamu sudah tahu kira-kira bahwa kamu itu dapat masalah dengan itu. Tahu Pak. Ketika kamu sudah tahu dan solusinya tadi kamu sudah mau bekerja sama dengan orang tua untuk memohon bisa dibangunkan lebih pagi dan menghidupkan alarm dengan harapan kamu bisa berangkat lebih awal dan lebih pagi. Apakah kamu akan mengulangi terus perbuatan untuk datang terlambat ini? Tidak Pak. Sekarang ketika kamu sudah tahu bahwa kamu datang terlambat, apakah kamu mau melanjutkan atau mengganti jam pembelajaran yang 20 menit itu kamu tinggalkan? Melanjutkan pelajaran yang 20 menit saya datang. Nanti kita berhubungan dengan guru mapelnya. Kamu memohon maaf karena kamu sudah datang terlambat sehingga jam pelajaran kamu berkurang. Kemudian kamu memohon jam pembelajaran yang lebih untuk mengganti jam yang telah kamu tinggalkan. Apakah kamu bersedia? Ya Pak. Oke, terima kasih. Nanti kita menghadap sama guru yang pembelajaran yang jam pertama untuk bisa menggantikan jam kamu yang ketinggalan. Itu aja, ya. Ya Pak. Terima kasih. Demikian adalah studi kasus dari kedua siswa yang ada di SMP Negeri 3 Tanah Merah. Terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.